Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPS. Kalian senang nggak belajar IPS? Kenapa nggak senang? Padahal itu seru belajarnya. Nggak senang? Nggak boleh gitu ya. Ini nanti kita seru belajarnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peduli sesama dan lingkungan sekitar. Peduli sesama itu contohnya gimana? Membersihkan lingkungan. Peduli sesama, misalnya kalau kawan galau sakit itu diapain? Ya dijengukin ya. Ya pokoknya dilihat, dikasih perhatian kayak gitu. Dibawain apa gitu kan? Harus peduli dengan sesama. Gak boleh kalian itu gak peduli sama temennya. Kan kalian kan temenan nih. Jadi kalau misalnya Radit sedih, ditanyain kamu kenapa Radit kok sedih? Ditanyain gak boleh diejek-ejek, nanti dia sakit hati. Ya. Terus selanjutnya itu peduli lingkungan sekitar. Membersihkan lingkungan. Ya. Sekarang dilihat sekelilingnya itu bersih apa enggak? Ayo dilihat. Kalau ada sampah diambil, ditaruh, dibuang di tempatnya. Dibuang dalam, dilihat bang. Buangnya ada sampah enggak? Harus peduli lingkungan, oke? Kenapa ini? Gak boleh rebutan. Nanti ada dompetnya lagi. Nah selanjutnya peduli lingkungan itu harus membuang sampah pada nggak boleh sembarangan ya buang sampah. Dilihat di bawahnya ada sampah nggak? Diambil. Diambil. Baik, jadi kesimpulannya kita harus peduli dengan sesama dan peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Nggak boleh apa tadi buang sampah? Nggak boleh. Kalau ada temennya sakit atau lagi gak enak hati harus dikasih perhatian. Baik, mungkin segitu aja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ayo pulang ya. Bye. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ini agak munduran sih, siapa namanya? Doni. Sebelum kita belajar, kita lebih baik membaca doa dulu supaya apa yang kita pelajari itu dapat meresap dengan baik. Ayo dipimpin doa Galang. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah kali ini ibu akan mengajarkan kalian tentang macam-macam najis dan contohnya serta bagaimana cara membersihkannya. Ya sebelum itu ibu kasih materi dulu satu persatu supaya kalian dapat mengerti. Ayo dibagi. Nih digeser bukunya. Macam-macam. Nah, kenapa sih najis itu penting kita pelajari? Karena najis itu sangat mempengaruhi ibadah kita sehari-hari dalam melakukan apa? Sholat. Nah, benar. Jadi, najis itu merupakan salah satu sah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang pertama itu ada najis apa? Siapa yang tahu? Bukan, yang itu kalau masuknya dalam contohnya ini yang ibu tanya itu macam-macam najisnya dibaca kan situ ada. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan.
Ya kan? Ada kan? Nih yang ini loh. Nih pertama adalah najis mukhafafa, dibaca. Siapa namanya Adit? Najis mukhafafa itu adalah najis ringan. Contohnya itu bukan air kencing dari bayi laki-laki yang berusia 2 tahun. Nah itu termasuk najis ringan. Cara membersihkannya itu cukup dibasuh dengan air bersih, nggak perlu digosok-gosok karena termasuk najis ringan. Yang kedua itu ada najis apa di situ? Najis ainiyah. Berikutnya adalah najis mutawasitoh. Kan ada ya? Mutawasitoh. Iya. Nih mutawasitoh. Nih dibaca. Mutawasitoh. Nah, nih berikutnya adalah najis mutawasitoh. Nah, kalau ini najis yang dihasilkan antara lain contohnya itu kotoran manusia, darah haid, Air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang diharam dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Apabila kalau adik-adik terkena najis itu perlu segera untuk mensucikan diri dengan cara membersihkan bagian yang terkena najis tersebut dengan air yang mengalir hingga najisnya itu benar-benar hilang. Nah, yang terakhir ini najis yang paling tinggi kodratnya atau paling tinggi tingkatannya. Contohnya itu najis mughalazah. Nah, ini seperti apa? Najis yang haram itu hewan apa? anjing. Terus, nah itu nggak boleh kita terkena air liurnya ataupun memegangnya. Kalau misalnya nggak sengaja atau sengaja itu segera membersihkannya dengan cara Lemah khususnya tinggi. ya benar. Terus Airnya piting 7 kali benar. Ya pokoknya sampai benar-benar hilang dan tanahnya itu nggak boleh digunakan lagi, harus ganti ya. Nah begitu. Terus ibu punya pertanyaan, kertasnya taruh semua taruh di sini. Kalau nggak boleh lihat ya. Kalau yang bisa jawab nanti ada hadiah. Oke? Biji. Pertanyaan yang pertama langsung tunjuk tangan ya. Yang pertama itu najis ringan apa? Najis dari Ya benar, tepuk tangan dulu. Ada derpasnya buat siapa namanya? Adit. Biar semangat belajarnya. Tadi jangan tunjuk tangan lagi ya, gantian sama temennya biar temennya bisa tahu. Selanjutnya najis, contoh najis yang dari sabar. Kotoran hewan yang haram dimakan. Babi. Najis, nama najisnya apa? Mutawasita. Ya benar, gagal. Ada doorpress gagal. Nah yang lainnya cepet-cepet ya 3 orang. Ini pasti kebagian semua kok, tenang aja. Yang penting jawabannya harus benar. Najis yang contoh najisnya itu terkena nyentuh babi atau liur anjing. Apa? Iya, nama najisnya apa? Nama najisnya yang paling tinggi tingkatannya, yang paling haram. Najis apa namanya? Ayo. Yang terakhir tadi kan ada 3 najis. Nah yang terakhir itu tadi kan yang nggak nyentuh babi atau terkena air liur anjing. Nyerah? Ayo orang dua ini ayo siapa yang tahu?
khafafah itu najis ringan, mutawasitoh itu najis sedang. Kalau mughalazah itu najis ya najis besar atau yang haram. Jawabannya itu najis mughalazah. Nah, baik. Skip deh. Nah, jadi kesimpulannya dari macam-macam najis yaitu yang pertama najis apa? Yang kedua mutawasit. Yang ketiga mughalazah. Nah, jadi diingat-ingat ya, itu tingkatannya dari yang ringan sampai yang besar. Nah, baik anak-anak, mungkin segitu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum